Salve sahabat Katoliku keren, setiap dari kita dipanggil untuk tetap setia dengan iman Katolik. Ada begitu banyak orang Katolik di dunia ini termasuk tentunya sahabat Katoliku keren yang selalu setia bahkan sulit untuk meninggalkan iman Katolik. Karena kalian adalah Katolik yang sejati. Dari sekian banyak alasan yang ada, inilah 7 alasan yang membuat kita bertahan sampai saat ini dengan iman Katolik dan mengapa kita sulit meninggalkan iman Katolik tercinta kita. 7. Pengorbanan. Salah satu kekuatan gereja Katolik ialah pengorbanan. Tidak ada pastor atau romo atau suster atau frater yang digaji. Tidak ada pengurus gereja atau stasi atau pengurus lingkungan yang digaji. Semua dilakukan atas dasar kasih dan pengorbanan seperti yang diteladankan langsung oleh Tuhan Yesus yang rela disalibkan untuk menebus dosa kita umat manusia. Semangat pengorbanan inilah yang menjadi salah satu alasan sulit bagi seorang Katolik sejati untuk berpaling. Di dalam gereja Katolik, umat diajarkan untuk hidup dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama, serta dengan semangat pengorbanan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. 6. Tradisi mendoakan arwah. Satu-satunya gereja yang memiliki tradisi mendoakan arwah ialah gereja Katolik. Bersyukurlah kita menjadi anggota gereja Katolik. Kita semua saling mendoakan dan juga mendoakan mereka yang telah meninggal, di mana doa-doa kita sangat membantu mereka untuk segera terbebas dari api penyucian yang sungguh nyata sehingga bisa segera masuk ke dalam kerajaan surga. Sulit bagi seorang Katolik untuk meninggalkan imannya, salah satunya karena ketika ia meninggal, ia tahu bahwa umat Katolik akan mendoakannya. Tradisi mendoakan arwah menjadi salah satu alasan mengapa sulit bagi seorang Katolik sejati untuk meninggalkan imannya. 5. Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat Katolik dunia. Hanya dalam gereja Katolik kita menerima roti dan anggur yang sungguh-sungguh tak hanya simbol, tetapi berubah menjadi tubuh dan darah Kristus setelah dikonsekrasi. Ada begitu banyak mujizat Ekaristi yang terjadi di dunia ini setelah diteliti yang membuat kita tetap setia dengan iman Katolik, seperti mujizat Ekaristi di mana hosti berubah menjadi darah di Polandia dan juga di Italia. 4. Bunda Maria. Bunda Maria juga menjadi alasan mengapa sulit bagi seorang Katolik sejati untuk meninggalkan imannya. Ibu yang senantiasa mendoakan anak-anaknya di dunia. Tanpa Bunda Maria hidup kita mengalami kekeringan. Ibu yang senantiasa menghantar juga doa-doa kita kepada Kristus Putranya yang pasti tak akan menolak sang ibu tercinta. Bunda Maria adalah alasan mengapa seorang Katolik sejati sulit meninggalkan imannya, karena anak Maria sejati tidak akan pernah hilang. 3. Universal. Alasan lainnya mengapa sulit bagi seorang untuk meninggalkan iman Katolik karena hanya di dalam gereja Katolik ia memiliki saudara seiman di seluruh dunia, tak hanya terbatas di satu suku atau negara saja. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa betapa kuatnya persatuan gereja Katolik di seluruh dunia, satu-satunya gereja yang tersebar di seluruh dunia, dan walaupun tersebar di seluruh dunia namun tetap satu. Dengan jumlah umat kini mencapai 1,4 miliar jiwa, ke provinsi maupun ke negara manapun umat Katolik memiliki saudara seiman dan bisa masuk gereja Katolik manapun. Bahkan inkulturasi yang terkenal dari gereja Katolik juga menjadi alasan mengapa sulit bagi seorang meninggalkan Katolik, karena gereja Katolik hadir dan sangat melestarikan budaya setempat. 2. Pendirinya. Hanya gereja Katolik yang berani mengklaim bahwa gerejanya didirikan bukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Gereja Katolik sudah ada sejak tahun 33. Didirikan langsung oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18.
Sudah hampir 2000 tahun gereja Katolik tetap eksis dan satu di seluruh dunia karena berdiri di atas batu karang yang kini dipimpin oleh Paus ke-266, yaitu Paus Fransiskus. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang telah dihadapi oleh gereja Katolik, namun gereja Katolik mampu melewatinya karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai gerejanya. Makam Rasul Petrus saat ini berada di gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan di dalam kota Roma, Italia. Ini adalah salah satu alasan mengapa seorang Katolik sejati akan tetap setia dengan gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, bukan oleh manusia. Satu, Allah Tritunggal. Iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus yang diajarkan dan diimani gereja dari para rasul hingga saat ini menjadi salah satu alasan utama mengapa sulit bagi seorang Katolik sejati meninggalkan imannya. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang sungguh Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, yang menebus dosa umat manusia, serta yang menguduskan umatnya. Hingga saat ini Allah Tritunggal senantiasa menyertai kita umatnya yang masih bersiarah di dunia ini, hingga akhirnya diperkenankan masuk ke dalam kehidupan abadi di surga. Sahabat Katoliko keren, itulah 7 alasan mengapa sulit bagi seorang Katolik sejati meninggalkan imannya. Bangga menjadi Katolik, tetaplah setia dengan iman Katolik sampai akhir apapun yang terjadi, karena Katolik kita memang keren. Salve! Salve sahabat Katoliko keren, mari berziarah bersama kami ke Tanah Suci Yerusalem dan merayakan Natal di Bethlehem. Holy Global Tour berkolaborasi bersama channel YouTube Katoliko Keren mengadakan ziarah Natal 2023 dan mengunjungi Israel, Palestina, dan Yordania serta Mesir. Untuk pendaftaran segera bisa hubungi WA 082395354851 karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk segera daftarkan diri kalian ya. Terima kasih dan sampai ketemu dalam ziarah Natal 2023. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik,
Kami mengajak Anda untuk mengunjungi Gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah Gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.